Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Di tahun lalu pada khutbah Idul Adha 1445 Hijriah, kita membahas tentang pengorbanan dan kerinduan seorang ibu yang tertuliskan dalam sebuah surat yang ditujukan kepada anaknya yang telah lama berpisah, dan ibu tersebut hampir saja mengadahkan tangannya ke langit untuk mendoakan keburukan untuk anaknya yang ia anggap telah melupakannya. Namun ia pun menahannya, kemudian menuliskan surat curahan hati dan juga kerinduannya sekaligus sebagai pengingat bagi anaknya. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Di tahun ini pada khutbah Idul Adha 1446 Hijriah, kita akan membahas tentang kedurhakaan dan penyesalan seorang anak yang tertuliskan dalam sebuah surat sebagai balasan surat untuk ibunya tersebut. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Anak tersebut menulis dan membalat surat ibunya. Dia mengatakan, kepada yang tercinta, ibuku yang kusayang, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu tengah menuju surga. Fa in syi'ta fa'adhi dzalikal bab. Jika engkau ingin masuk ke dalam neraka, engkau ingin celaka, maka sia-siakanlah pintu tengah menuju surga itu. Awih fadhu. Tapi kalau kamu ingin masuk surga, maka jagalah pintu tengah menuju surga itu, yaitu berbakti kepada kedua orang tuamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan dukamu, dan aku telah membacanya. Ya, aku telah membacanya wahai ibu. Aku mengejanya kata demi kata. Tidak ada satu huruf pun yang aku terlewatkan. Tahukah engkau wahai ibu, bahwa aku membacanya semenjak sholat isya. Aku resapi semua isinya dan baru selesai membacanya setelah ayam berkokok. Fajar telah terbit dan azan subuh telah berkumandang. Sebenarnya lah wahai ibu, surat yang engkau tulis tersebut jika ditaruhkan di atas batu, tentu ia akan pecah. Sekiranya diletakkan di atas daun yang kering, tentu dia akan semakin kering. Karena suratmu itu bagaikan kemurkaan, bagaikan awam kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak, sekiranya surat itu ditulis oleh orang yang bukan ibu dan ditujukan pula bukan kepadaku, layaklah orang yang mempunyai hati yang keras ketika membaca surat tersebut menangis sejadi-jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis surat itu adalah ibu dan surat itu ditujukan untuk diriku sendiri. Aku sering membaca kisah dan cerita sedih. Tidak terasa bantal yang dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Aku juga sering menangis melihat tangisnya anak yatim, atau menitikkan air mata melihat sengsaranya hidup si miskin. Aku seringkali tersentuh dengan suasana haru dan keadaan yang memilukan, bahkan pada binatang sekalipun. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis, ratapan yang bukan ibu karang, atau sebuah drama yang ibu perankan, akan tetapi dia adalah sebuah kenyataan yang terjadi padamu. Ibuku yang kusayang, sungguh berat cobaanmu, sungguh malam penderitaanmu. Semua yang telah engkau sebutkan benar adanya.
Aku masih ingat ketika engkau ditinggal ayah pada masa engkau hamil tua mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimasak di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat engkau melangkah ke kedai. Lalu engkau membisikkan di telinga penjualnya bahwa apa yang engkau ambil tersebut adalah hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan dapat melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan. Engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur. Tidak jarang pula engkau simpankan untukku sepulang sekolah tumbung kelapa, hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat, wahai ibu, engkau sengaja mengambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis sampai engkau tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang berziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Hari-harimu adalah perjuangan. Semua hidupmu hanya pengorbanan. Ibu, maafkan aku anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, wanita yang telah engkau idam-idamkan menjadi pasangan untukku, yang telah engkau sanjung pula suku dan negerinya. Dahulu engkau katakan kepadaku, nak, ambillah dia sebagai istrimu, gadis pemalu yang pandai bergaul, cantik dan berakhlak mulia, punya hasab dan nasab. Semenjak itu pula aku seakan-akan lupa kepadamu, wahai ibu. Keberadaan dia sebagai istriku telah membuatku lupa posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah membuatku terlena dengan sapaan dan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut, karena ia telah menunaikan kewajiban sebagai istri, terutama perhatiannya dalam berbakti kepadamu. Sudah berapa kali ia memintaku untuk menyediakan waktu menziarahimu. Suatu hari dia membuatkan makanan untukmu, akan tetapi aku yang tidak memiliki waktu untuk mengantarkannya, hingga makanan itu telah menjadi basi. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karenanya. Karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik, istri yang berupaya untuk kebahagiaan rumah tangga dan suaminya. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru, seperti anak kecil yang mendapatkan boneka atau orang-orangan. Sekali lagi, maafkan aku, wahai ibu. Aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini kesalahan ada padaku, anakmu itu. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami, perubahan suasana setelah engkau dan aku berpisah, dan perubahan jiwa ketika aku tidak hanya mengenal dirimu, tapi kini aku telah mengenal satu wanita lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke dunia baru, dunia yang selama ini tidak pernah ku kenal, dunia yang hanya ada aku, istri dan anakku. Bagaimana tidak, istri yang baik dan anak-anak yang lucu. Maafkan aku, ibu. Aku merasa dunia hanya milik kami. Aku tidak peduli dengan keadaan orang lain. Yang penting bagiku adalah keadaan mereka. Ibu, maafkan aku, anakmu. Aku telah lalai. Aku telah lupa